Beragam informasi penting dan menarik selama sepekan akan kami hadirkan selengkapnya dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Kita awali dengan kasus asusila yang terjadi di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pria berusia 50 tahun tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Aksi bejat tersebut telah dilakukan pelaku sejak sang anak berusia 5 tahun, di mana saat ini korban menginjak usia 11 tahun. Aksi pelaku terbongkar setelah dipergoki oleh masyarakat. Warga kesal dan perbuatan pelaku yang menjadikan sang anak sebagai budak seks. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Catur Sukowo mengatakan pelaku ditangkap warga pada 8 Maret 2023 lalu. Saat itu warga melihat pelaku tengah mencabuli anaknya. Bahkan pelaku diketahui pernah melakukan aksi tak terpuji tersebut di pinggir sungai. Dari hasil pemeriksaan, korban mengakui telah dicabuli sang ayah sejak usia 5 tahun. Namun pelaku mengaku baru melakukan perbuatan amoral tersebut sejak 2002 sebanyak 20 kali. Pelaku melakukan aksinya di berbagai tempat, terutama di rumah sejak bercerai dengan istrinya 8 tahun lalu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun sesuai dengan pasal 81 ayat 3 subsidiar pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penempatan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Setelah ini, kita akan membahas kabar duka menyelimuti dunia olahraga. Pembulu tangkis Indonesia, Syabda Perkasa Belawa tewas akibat kecelakaan. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Saudara, masih bersama saya Putri Anju dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Selanjutnya kabar duka menyelimuti dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia, Syabda Perkasa Belawa tewas akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah, Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan bermula ketika mobil Camry dengan nomor polisi B1824 KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Mobil yang ditumpangi Syabda dan keluarganya membentur truk yang melaju searah di depannya. Kepolisian menduga kecelakaan terjadi akibat sopir berkendara dalam keadaan mengantuk. Selain Syabda, sang ibu Anik Sulistiawati juga meninggal dunia. Kecelakaan maut di Tol Pemalang bukanlah kejadian pertama di 2023. Sebelumnya, pada 8 Februari silam, kecelakaan terjadi antara truk Colt Diesel Box dengan truk lainnya di KM 319. Mengantuk jadi penyebab terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan satu korban tewas. Lalu, pada Januari, kecelakaan juga terjadi di lokasi yang sama, melibatkan minibus dengan satu korban dinyatakan meninggal dunia. Kini, Tol Pemalang akan dikenang sebagai perhentian terakhir atlet bulu tangkis muda berbakat tanah air, Syabda Perkasa Belawa. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi ungkap fakta-fakta kasus mutilasi dalam koper merah. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Putri Anju di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Berita selanjutnya, polisi ungkap fakta-fakta kasus mutilasi dalam koper merah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus pembunuhan ini terungkap Rabu 15 Maret 2023, di mana ditemukan potongan mayat dalam koper di Kampung Baru, Desa Singga, Bangsa, Kecamatan Tenjo, Bogor. Korban diketahui pria berusia 43 tahun dan pelakunya berinisial DA berusia 35 tahun. Pembunuhan sadis tersebut diduga dilatar belakangi karena asmara sesama jenis. Selain pembunuhan dengan sadis, pelaku juga membuang bagian tubuh korban ke sejumlah lokasi yang berbeda. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoi Sigiro mengatakan pelaku pertama kali membunuh korban dengan cara menusukkan senjata tajam ke leher korban. Setelah dipastikan meninggal, pelaku sempat memotong-motong mayat korban menggunakan pisau kecil namun tidak berhasil. Karena gagal, kemudian pelaku keluar mencari alat pemotong lain dan pelaku mendapatkan alat pemotong mesin atau gerinda. Pelaku juga sempat membawa kabur uang korban sebesar 30 juta rupiah. Diketahui antara pelaku dan korban telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan di sebuah apartemen. Dari hasil pemeriksaan, awal mula pembunuhan terjadi akibat pelaku diminta oleh korban melayani hasrat seksualnya dengan cara handjob. Atas perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati atas dugaan pembunuhan berencana sebagaimana telah diatur dengan pasal 338 dan atau 340 KUHP. Setelah ini ada berita tentang pemilik toko bangunan jadi otak dan eksekutor perampokan di bank akan segera kami hadirkan. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Putri Anju di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Program selanjutnya, di Bandar Lampung pemilik toko bangunan jadi otak dan eksekutor perampokan di Bank Pengkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur Jumat 17 Maret 2023. Pelaku bernama Heri Gunawan, 42 tahun, merupakan pemilik toko material TB Logam Jaya di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Tetangga pelaku membenarkan toko Logam Jaya merupakan milik Heri Gunawan yang tertangkap polisi dalam aksi perampokan. Tak ada yang menyangka Heri Gunawan nekat melakukan aksi perampokan. Padahal menurut tetangganya, Heri Gunawan sosok yang baik. Bahkan, Heri Gunawan dikenal sebagai sosok yang berkecukupan, memiliki karyawan dan juga sejumlah kendaraan pribadi. Aksi perampokan itu mengakibatkan 3 orang menjadi korban penembakan. Di Repskum Polda Lampung, Kombes Renol Elisa Hutalanggung menuturkan dugaan motif perampokan karena masalah ekonomi. Selain itu, motif pelaku merampok bank juga dilatar belakangi para pelaku merupakan pecandu narkoba. Dan rencananya hasil kejahatan akan dibelikan narkoba jenis putau. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.